Bab 23, Kehangatan Cinta. Cuaca yang dingin membuat sepasang suami istri memilih untuk mengeratkan pelukannya. Hujan sejak semalam belum juga reda menciptakan banjir kecil di sekitar perumahan. Suara penghuni perumahan terdengar ramai di luar dan itu mengusik tidur sepasang suami istri. Raya membuka mata seraya meringis saat merasakan nyeri di daerah kewanitaannya. Dia melirik pinggangnya yang masih dipeluk erat oleh Arhan. "Mas bangun, udah siang. Masih ngantuk sayang?" Sahut Arhan dengan suara seraknya khas bangun tidur. "Itu di luar ramai banget. Kayaknya bapak-bapak lagi pada gotong royong deh. Coba keluar sana. Gak enak kalau gak keluar nanti dibilang tetangga sombong." Akhirnya mata Arhan pun terbuka. Tapi bukannya langsung pergi ke kamar mandi, Arhan justru mengendus-endus tengkuknya Raya hingga membuatnya merasa geli. "Mas, geli. Lagi yuk." Raya melotot spontan memukul lengan Arhan yang masih melingkar di pinggangnya. "Masih sakit? Jangan aneh-aneh. Cepat bangun. Itu di luar ramai banget loh. Mail sayang, mau sama kamu aja di dalam kamar." Ucapnya yang kini menciumi tengkuk Raya. "Mas, ayolah, ini udah jam 8. Aku lapar banget ini." "Ya deh, iya. Saya bangun." Dengan perasaan tidak relanya Arhan pun melepaskan pelukannya. Dia merubah posisi menjadi duduk sambil mengusap-usap rambutnya. Senyuman manis terbit di bibirnya Arhan saat menatap Raya yang masih berbaring itu. "Kenapa senyum-senyum gitu?" tanya Raya saat menyadari Arhan terus saja senyum-senyum sambil menatapnya. "Enggak, keingetan yang semalam. Kok hebat banget ya, sampai goyang di atas padahal baru pertama kali loh. Belajar di mana itu?" Mendengar pertanyaan dari Arhan menciptakan rona merah di kedua pipinya Raya. Kenapa harus menanyakan itu, memangnya tidak ada yang lain? Kan dirinya jadi malu juga mengingat apa yang terjadi semalam. "Haha, apaan sih, Mas? Udah sana mandi, kenapa bahas itu sih? Ini masih pagi. Kiss dulu sini." Raya menggeleng. "Cepat mandi." Mandi berbaring di samping Raya. "Malah tiduran lagi. Astaga. Mandi berdua yuk sayang. Kita belum pernah mandi berdua loh." "Gak ada mandi berdua, sana sendirian aja. Gak beres kalau mandi berdua." "Diemanya saya ngapain?" tanyanya. "Bodoh. Udah sana mandi atau aku dulu nih? Biar hemat waktu mandi berdua aja, yuk." "Ayolah sayang." ajak Arhan yang justru terdengar seperti rengekan. "Enggak, lain kali aja. Kalau kamu gak mau mandi duluan, ya udah aku duluan." Raya menyibak selimutnya berniat turun dari atas ranjang. Tapi diurungkan saat merasakan lagi nyeri di daerah kewanitaannya. "Arg!" ringisnya ketika berniat bangun. Apa semua wanita sehabis malam pertama begini? Merasakan sakit seperti apa yang dirasakan sekarang? Jujur, ini rasanya nyeri dan linu banget, bahkan terasa susah sekali untuk bergerak hingga membuatnya ingin menangis saja. "Kenapa sayang?" tanya Arhan mendekat ke arah Raya dengan wajah khawatirnya. "Kok sakit banget, Mas?" "Yang mana sakitnya?" "Area bawahku. Sakit." Sahutnya yang kini mata itu sudah berair. Kenapa rasanya sesakit ini melebihi sakit sewaktu dibelah semalam? Ini normal kan? Atau hanya Raya saja yang merasakan sakit begini? "Sakit banget?" "Iya Mas. Rasanya sakit, linu gitu." Arhan menarik Raya pelan agar perempuan itu duduk. Wajah khawatir masih terlihat jelas. "Saya mainnya kekasaran ya. Maaf ya sayang. Mas nggak bermaksud nyakitin kamu." Ucapnya sambil menggenggam tangan Raya, tak lupa mengecupnya berulang kali. "Nggak apa-apa, Mas. Normal kok kata mereka yang udah pengalaman. Mungkin nanti juga nggak sakit lagi, Mas. Berendam air hangat ya, biar nyerinya mereda sedikit. Saya siapin sebentar." "Nggak usah, Mas. Udah nggak apa-apa. Saya siapin sebentar,
kamu tunggu dulu aja di sini. Arhan langsung beranjak menuju ke kamar mandi menyiapkan air hangat untuk Raya mandi. Raya tak bisa menahan dirinya untuk tidak tersenyum melihat bagaimana Arhan memperlakukannya. Sejak Arhan begitu menggila dan mengganas bagaikan seorang joki yang tengah menunggangi kudanya. Arhan berhasil menaklukkannya dengan segala pesona, gaya dan keahlian yang dia miliki sendiri. Mengingat pertempuran semalam membuat pipinya kembali bersemu. Dia malu dengan Arhan karena semalam pun dia cukup menguasai permainan panas itu. Air hangat udah siap. Ayo sayang, buka pakaiannya kita mandi. Ucapnya yang kini hanya memakai boxer saja. Haha, kok mandi bareng? Sunnah sayang. Ayo, biar sama-sama dapat pahala pagi-pagi gini. Arhan membopong Raya membawanya masuk ke kamar mandi. Raya hanya bisa pasrah dalam pelukan sang suami. Wah, banjir yang! Teriak Arhan melihat air masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Dengan jalan yang masih susah, Raya pun keluar menghampiri suaminya di depan. Ya Allah, kok banjir, Mas? Ah, itu tanaman aku. Ucapnya kaget melihat tanaman kesayangannya sudah terendam banjir. Hujannya semalam deras banget, baru berhenti tadi kan? Ditambah saluran air yang belum berfungsi makanya banjir begini. Pantes tadi bapak-bapak ramai banget di depan. Mungkin kaget juga lihat banjir kayak gini. Yah, alamat beres-beres rumah ini. Arhan terkekeh. Kamu masak aja di dalam. Urusan ini, biar saya aja yang bersihin. Apa kamu mau pesen aja makannya? Kan bawah kamu masih sakit. Gak usah. Aku masak aja. Beli di luar belum tentu enak. Udah kamu beres-beres itu ya, Mas? Aku masak di dalam. Iya sayang. Beres. Raya pun kembali masuk ke kamar. Sedangkan Arhan memilih untuk membereskan kekacauan di pekarangan rumahnya. Pak Arhan. Baru bangun, Pak? Arhan yang tengah membersihkan pot tanaman pun seketika menoleh. Dia mendapati tetangga samping rumahnya yaitu Pak Jamal tengah berdiri sambil membawa gunting. Iya Pak. Kesiangan saya. Pantes. Soalnya tadi pas bapak-bapak kumpul saya nggak lihat Mas Arhan. Nggak taunya saluran air di ujung tersumbat makanya banjir. Ucap pria itu yang diperkirakan usianya sama dengan papahnya. Duh, maaf Pak. Saya nggak bantu soalnya capek banget. Maklum libur jadinya enak tidur. Nggak apa-apa, Mas. Tadi juga langsung minta tolong petugas buat dibetulin. Alhamdulillah udah selesai. Airnya juga udah mulai surut. Arhan manggut-manggut. Ya udah Pak, saya lanjutin bersih-bersih dulu ya. Silakan, Pak. Saya masuk dulu ya. Iya, Pak. Setelah kepergian tetangganya itu, Arhan pun melanjutkan kegiatan bersih-bersihnya. Untung saja banjirnya tidak membawa lumpur, jadi tidak terlalu capek membersihkannya. Pit, pit, suara klakson mobil kembali membuat kegiatan Arhan terhenti. Arhan mengerutkan keningnya melihat mobil itu masuk ke dalam rumahnya. Tak lama keluarlah seorang yang ternyata itu adalah Kemal, dan ternyata bersama adiknya. Loh, kalian kok bisa berdua? Tanya Arhan menghampiri sahabat dan juga adiknya. Mampir. Pengen lihat keadaan yang baru belah durian. Jawab Kemal membuat Arhan ingin sekali melakban mulut lelaki itu. Dijaga! Dijaga omongannya! Ini ada adik gue. Masih polos jangan dinodain sama otak predator lo itu, Mal. Predator, predator, emang gue buaya. Gue tuh setia sama adik lo. Iya nggak, Beb? Enggak. Pertanyaan gue belum dijawab. Lo kok bisa berdua sama adik gue? Lo mau modus ke dia ya? Sika, lo nggak tahu. Bokap lo sama bokap gue, nyuruh kita berdua ini belajar tentang bisnis. Ini nanti habis makan siang kita mau ketemu orang yang akan bimbing kita berdua. Iya nggak, Beb? Betul. Sahut Alda yang menyender pada mobil. Oh gitu. Gue belum ketemu sama papa sih. Belum ngobrol-ngobrol jadi nggak tahu masalah ini. Kemal manggut-manggut. Kakak ipar di mana, Bang? Di dalam lagi masak.
Wah, celetuk Alda yang mendapat pelototan Kemal. Sembarangan. Udah ayo masuk, gue kalau kelaparan makin ganteng soalnya nanti lo suka sama gue. Ogah, Alda. Kau tegur Arhan membuat Alda nyengir. Ini ngomong-ngomong perumahan lo kenapa banjir? Salurannya mampet apa gimana? Arhan mengangguk. Hujan deras banget baru berhenti tadi. Ditambah salurannya tersumbat makanya banjir gini. Pantes. Pihak pengelola harus segera diperbaiki sih, kan udah bayar mahal. Udah kok tadi kata bapak-bapak. Ini juga udah surutan. Ya udah lanjutin aja bersih-bersihnya. Gue mau ke dalam dulu mau minta makan sama kakak ipar. Ucapnya lalu menarik Alda masuk. Arhan hanya geleng-geleng saja melihat sahabat dan adiknya. Arhan yakin ada niat terselubung papahnya mempertemukan Alda dan Kemal. Halo, kakak ipar. Sapa Kemal pada Raya yang tengah memasak itu. Lo kalian datang toh? Dari mana kalian berdua? Dari rumah mau ke kantor mbak? Oh, ceritanya mau belajar bisnis bareng? Tepat sekali ucapannya kakak ipar. Kalian duduk aja dulu. Mbak lagi masak bentar lagi udah baru nanti kita makan sama-sama. Alda bantunya mbak. Raya menggeleng. Gak usah. Kamu kan mau ke kantor kalau bantuin kakak nanti bau masakan. Mending kamu duduk aja, tuh kasih Kemal minum. Iya beb, haus nih. Ambilin dong. Ambil sendiri jangan manja, bang. Gak ada yang mau manjain lo. Di galak bener. Awas nanti jatuh cinta sama gue gak tanggung jawab. Alda menyipitkan matanya menatap sinis ke arah Kemal. Yang mau jatuh cinta sama lo siapa, bang? Gak usah kepedean ah. Gak baik, udah tua juga. Sembarangan nih anak. Umur gue baru 25 tahun, masih muda. Iya nggak Mbak Rey? Loh, kamu 25? Kemal mengangguk. Iya kakak ipar. Seumuran berarti sama aku. Kamu bulan apa? Akhir Desember. Ya beda 8 bulan sama aku. Aku Mei. Wah, aku pikir kakak seumuran Bang Arhan ternyata seumuran aku toh. Ya gitulah. Walaupun ketiak Kemal tidak bau, tetap aja dikunci begini bikin sesak. Hah, ngapain? Kedatangan Arhan tiba-tiba membuat keduanya kaget. Arhan berkacak pinggang menatap Kemal dan Alda. Adek lo resah, bang? Masa katanya muka gue kelihatannya seumuran sama lo, padahal kan tuan lo. Kita cuma beda setahun. Ya pasti kelihatannya seumuran. Kemal menggeleng cepat. Kagak. Gue masih muda dan kiwaya kali disamain sama lo. Maksud lo? Arhan menatap tajam Kemal yang kini menampilkan cengirannya. Heh, maaf bang. Kelepasan. Udah. Mas, kamu ganti pakaian dulu sana. Baru kita makan sama-sama. Aku udah selesai masakannya nih. Iya sayang, aku ganti baju dulu. Idih, apa maksud? Sayang-sayangan di depan jomblo. Kurang ajar. Sirik aja jomblo. Lede Arhan sambil menaiki tangga. Alda dan Raya hanya tertawa melihat wajah masam Kemal akibat ledekan Arhan. Wah, mbak buat sambal? Tanya Alda melihat apa yang terhidang di meja makan saat ini. Abang kamu minta dibuatin sambal, makanya ada sambal. Kamu suka, Al? Suka. Kalau sambal goreng Alda suka banget, mbak. Tapi selain itu, Alda nggak suka. Apalagi yang pakai terasi. Padahal itu enak, Beb. Apalagi ada sayur asemnya, ikan asin, beh, mantap. Lo harus cobain, Beb. Alda menggeleng. Gue nggak suka, bang. Lo aja sana. Udah sering gue mah. Udah kalian makan dulu. Maaf ya, cuma ada ginian aja soalnya belum belanja lagi. Ini juga banyak kakak ipar. Ada ayam goreng, sambal goreng, tahu tempe, sayur bayam. Duh, ngiler banget. Kok dilihatin aja? Kalian gak makan? Tanya Arhan yang sudah selesai berganti pakaian. Arhan pun ikut gabung bersama mereka bersiap untuk makan. Nungguin abang loh.
Kalian makan. Nanti telat pergi. Mbak, kenapa? Kok jalannya begitu? Pertanyaan Alda membuat Arhan tersedak. Sedangkan Kemal yang ada di sebelah Alda tertawa. Lo nggak tahu, Beb? Alda menggeleng. Enggak. Apaan emang? Itu kayaknya Mbak Raya jatuh ya, Mbak. Mau dibawa ke rumah sakit nggak? Kalau mau, Alda anterin ayo. Aduh, bocil. Itu tuh nggak butuh dokter tapi butuhnya Mas Arhan tercinta. Itu kan ulah dia, iya nggak Mas Arhan? Arhan melayangkan tatapan tajam pada Kemal. Dim nggak? Apaan sih? Alda nggak paham. Kenapa abang marah? Enggak. Udah lanjutin makanannya sebelum papa telepon kalian. Alda yang masih penasaran pun harus menahannya. Biarlah dia nanti menanyakan pada Kemal apa maksudnya. Sedangkan Raya hanya bisa diam menahan malu. Ini semua ulah Arhan. Suara air dari keran mengiringi Raya yang tengah mencuci piring. Alda dan Kemal sudah pulang barusan. Mereka pergi dengan terburu-buru karena mendapatkan telepon dari papa. Raya tersentak saat sebuah lengan melingkar di pinggangnya. Arhan memeluknya dari belakang. Mas, aku lagi nyuci piring loh. Saya tahu. Makanya mau bantuin kamu. Bantuin apa? Pegangin kamu. Raya terkekeh. Ada-ada aja. Masih sakit sayang? Tanya Arhan sambil mengendus-endus tengkuknya. Masih agak perih. Ya, padahal mau lanjutin yang lagi malam. Hih, apaan sih? Masih perih ini tuh. Tunggu sampai lusa. Lama amat. Biarin. Raya mematikan keran setelah selesai mencuci. Sih, kita belum bulan madu, Mas. Kamu mau bulan madu? Raya mengangguk. Pengen banget. Kemana? Ke Swiss. Itu negara impian aku. Dulu waktu remaja aku suka ngayal mau ke sana sama pasanganku nanti. Pasti seru bulan madu di sana. Arhan manggut-manggut. Boleh. Nanti aku ajuin cuti dulu ya. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa aja sih. Waktu nikah kemarin kan nggak pakai pengajuan cuti. Jadi kalau sekarang pasti bisa sih. Moga aja bisa. Aku pengen banget loh. Arhan tersenyum, dia mengusap-usap pipi Raya pelan. Tak menyangka kini hubungannya sudah membaik, bahkan dia melewati malam yang panas. Ayo kita ke kamar. Seru Arhan membopong tubuh Raya membawanya ke kamar. Mau ngapain ke kamar? Kita nonton film. Cuacanya enak banget buat santai ini. Arhan membaringkan tubuh Raya di atas ranjang. Kemudian dia menutup gorden dan tak lupa mematikan lampu. Baru setelahnya dia menyalakan televisi memutar sebuah film untuk ditonton bersama. Film apa, Mas? Tanya Raya memperhatikan Arhan yang tengah berkutat dengan televisi. Film yang cocok ditonton bersama pasangan. Setelah berhasil diputar, Arhan pun melepaskan baju yang dia pakai menyisakan celana pendek, membuatnya kini bertelanjang dada. Mas ngapain lepas baju? Tanya Raya melihat Arhan yang melepaskan bajunya. Gerah! Jawabnya seraya ikut masuk ke dalam selimut yang sama dengan Raya. Kini kamarnya berubah gelap, hanya ada cahaya yang berasal di televisi membuatnya seperti berada di bioskop. Mas, kamu belum menjelaskan yang kemarin loh. Yang mana sayang? Kamu sama Serina itu. Oh itu. Untung kemarin gak sama ayah. Kenapa? Toh, ayah juga tahu rencana drama ini. Matanya membulat mendengar pengakuan Arhan barusan. Serius, Mas? Serius dong. Ayah paling semangat malah pas saya kasih tahu rencana ini. Saya juga dengar yang curhatan di mobil, aku sayang sama Mas Arhan, gitu. Ih, kok tahu sih? Ayah cerita. Waktu kamu curhat itu, ayah telepon saya, makanya saya dengar semuanya. Kejadian kemarin juga hasil kerja sama saya dan ayah. Semuanya benar-benar dipersiapin. Astagfirullah, kalian niat banget. Arhan terkekeh.
Buat bikin kamu masuk ke pelukan saya apa sih yang enggak? Kalau nggak digituin kamu tetap berada di jalan yang salah. Raya tidak menyangka kalau apa yang terjadi merupakan skenario ayah dan suaminya. Astaga, kenapa dia nggak ngeh? Justru terbawa suasananya apalagi melihat Arhan bersama Serina, dia udah kesal setengah mati. Aku udah maki-maki Serina loh, nampar juga lagi. Keterlaluan kamu, Mas. Arhan tertawa dia membawa Raya dalam dekapannya. Saya udah bayar dia mahal. Tamparan itu anggap saja bonus sebagai teman. Tapi kamu serius kan udah nggak ada perasaan lagi sama dia? Kalau masih ada perasaan ngapain saya nikahin kamu dan perjuangin kamu? Udah aja diberesin pas kamu minta pisah kemarin. Tapi apa? Saya perjuangin kamu kan? Saya sayang banget sama kamu, Ray. Di hati saya cuma ada kamu nggak ada orang lain. Ingat ya Mas, aku nggak suka dibohongin. Aku nggak suka berbagi apalagi dikhianatin. Awas saja kamu berani macam-macam di belakang aku. Duh, ibu negara galak banget. Balasnya lalu mengecup kening Raya berulang kali. Raya menyenderkan tubuhnya di dada bidang Arhan. Menonton film yang terputar. Raya tidak tahu film apa ini tapi sepertinya itu produksi Amerika. Namun semakin kesini Raya merasa filmnya bukan film biasa. Melihat adegan apa, Arhan mana mungkin menyimpan film-film begini. Ray, kok begini ya filmnya? Mana aku tahu. Kamu yang putar Mas. Arhan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ingatkan dirinya untuk menghajar Kemal karena memberikan film dewasa ini. Melihat adegan demi adegan semakin membuat Arhan dan Raya blingsatan. Kini tangan Arhan sudah mulai meraba-raba bagian perut Raya lalu naik ke atas secara perlahan. Mas, lanjutin yuk. Bisiknya sebelum akhirnya mencium bibirnya Raya. Namun sayangnya niat Arhan harus diurungkan saat bel rumahnya berbunyi disusul dengan teriakan orang tuanya dan mertuanya. Itu suara. Arg, ini pasti ulah Kemal. Ulah? Ya bocah itu pasti kasih tahu papa kalau kita baru belah duren. Tuh, dengarkan teriakan mama. Raya mengangguk. Arhan, keluar kalian! Atau nggak kami dobrak nih? Arhan mengacak-acak rambutnya frustasi. Gagal maning padahal mau lanjutin acara semalam. Udah tegang gini malah harus berhenti. Kemal sialan.